ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas gunung tersebut bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan yang lebih ajib lagi, yang lebih mengherankan lagi, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, gunung Sur yang berada di atas yang tingginya luar biasa, ya, itu dinaiki oleh seorang wanita yang sangat mulia, yang bernama Asma, ya. Ya, beliau ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar, ya. Yang beliau bertugas untuk memberi makan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi dalam perjalanan hijrah, ya, dibagi tugas-tugasnya. Ada yang bertugas menjadi penunjuk jalan, ya. Yang menjadi penunjuk jalan tersebut bernama Abdullah bin Uraikid, menjadi penunjuk jalan menuju kota Madinah. Ya. Ada lagi yang ditugaskan, ya, untuk memberikan atau membawa makanan, yaitu Asma binti Abu Bakar. Di mana Asma ini, ya, ketika memberikan atau membawa makanan dari rumah untuk diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ayahnya, ya, beliau naik ke atas gunung sana. Ya. Ya, ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana besarnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kisah dari persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ini telah Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan di dalam surat At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghari il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolong Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah telah menolongnya, yakni ketika dia bersama sahabatnya berada di suatu gua, ya, yang gua tersebut adalah gua Sur. Kemudian, ya, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, ya, yang mempunyai peran penting, ya, di dalam hidayah Islam yang sampai kepada kita. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mengemban agama, dalam mengemban risalah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar perjuangannya, begitu berat perjuangannya, bahkan sampai-sampai beliau ini diancam dan, ya, diadakan sayembara di kota Mekah ini. Siapa saja yang bisa berhasil mendapatkan Rasulullah, mendapatkan Muhammad, baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Ya, sayembara yang diadakan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain, di mana Allah Subhanahu Wa Taala pun menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy di, ya, yang menjadi tempat persinggahan pertama ini adalah Gua Sur ini, tempat gunung Sur ini, ya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah untuk selanjutnya kita akan menuju tempat yang akan kita singgahi nanti ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Tempat yang sangat penting, ya, bagi para jamaah haji. Tempat yang menjadi rukun, ya, bagi setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Tempat itu adalah Padang Arafah, ya, yang mana jamaah, ya, yang melaksanakan ibadah haji harus berada di tempat tersebut dari mulai, ya, setelah tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, ya. Jadi mereka wajib berada di sana untuk melaksanakan wukuf, untuk berdiam diri. Yang ini adalah merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji yang kita akan laksanakan insyaallah taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Haji ini, ya, pada intinya adalah ada di Arafah.
semua jamaah haji ya itu harus berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah haji ya, tanpa ada wukuf di Arafah, maka wajib untuk mengulangi hajinya di tahun depan ya. Orang yang tidak wukuf di Arafah, wajib baginya tersebut untuk mengulangi hajinya di tahun-tahun berikutnya. Karena memang wukuf di Arafah ini adalah merupakan rukun, dan bahkan rukun yang sangat penting dalam ibadah haji ya. Yang ibadah haji tersebut tidaklah sah tanpa adanya wukuf di Arafah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji tersebut pada intinya adalah ada di wukuf di Arafah. Yang insya Allah nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah kita akan berada di pada Arafah untuk melaksanakan wukuf. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, berikan kekuatan, berikan hidayah, berikan taufik agar kita ini bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Sekali lagi, setiap jamaah haji wajib berada di wukuf atau wajib untuk wukuf di Arafah. Dan rukun makan itu menjadi suatu rukun untuk ibadah haji ini, yang apabila ya, seorang tidak melaksanakan rukun ini, maka hajinya tidak sah dan wajib untuk mengulangi tahun yang berikutnya ya. Meskipun jamaah tersebut dalam keadaan sakit sekalipun ya, itu harus ada di Arafah. Meskipun jamaah sekalipun di opname ya, atau masuk UGD, itu wajib ada di Arafah. Dan makanya di Arafah nanti kita akan lihat ada rumah sakit, yang mana rumah sakit ini disediakan untuk jamaah yang ada di Arafah. Kalau sekiranya ada yang membutuhkan penanganan opname segala macam ya tahun 2019 itu ada jamaah dari saya itu dibawa ke rumah sakit dan di opname ya. Dalam keadaan berbaring tetap harus berada di Arafah, karena memang ini adalah merupakan rukun yang tidak bisa ditinggalkan, yang apabila haji tanpa ada Arafah maka hajinya tidaklah dihitung dan wajib untuk mengulanginya ya, seperti itu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah mendapatkan penjelasan tentang proses bagaimana perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji ya. Yang mana ibadah haji itu secara umum ada 3 macam ya. Pertama yang disebut dengan haji tamattu ya, ya seperti kita ini haji tamattu. Yang kedua namanya haji qiron. Yang ketiga namanya haji ifrad. Yang pertama haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu adalah haji ya, yang diawali terlebih dahulu dengan umroh ya, datang melaksanakan umroh ya, tawaf, sa'i, kemudian tahallul ya, kemudian kita bertamakka ya, artinya kita ini bebas ya. Setelah melaksanakan umroh kita boleh pakai minyak wangi, boleh pakai pakaian bebas ya, boleh mencukur rambut dan lain-lainnya ya, untuk yang pertama ya. Kemudian setelah tanggal 8 Dzulhijjah, bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tersebut, maka dia mengambil ihram lagi dari tempat di mana dia ini berada. Kita nanti insya Allah untuk mengambil ihram kemungkinan di tanggal 8 Dzulhijjah dari hotel transit ya, dari hotel transit kita akan mulai mengambil ihram di tanggal 8 Dzulhijjah dengan apa? Mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, ya Allah penuhi panggilanku untuk melaksanakan ibadah haji. Nah dari tanggal 8 Dzulhijjah inilah ya kita akan mulai untuk melaksanakan ya manasik atau ibadah-ibadah haji. Karena tanggal 8 ini adalah mulainya ibadah haji, di mana ya, kita akan mengambil tarwiyah terlebih dahulu ya. Apa itu hari tarwiyah? Hari tarwiyah adalah kita berada di
Mina pada saat tanggal 8 Zulhijjah dan dan disunahkan bermalam di Mina untuk mengambil malam tarwiyah. Ya. Di hari tarwiyah itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya dengan diqashar tanpa dijamak. Ya. Setelah kita mengambil niat sebelum zuhur, Allahumma hajjan, kemudian kita nanti akan sholat zuhur ya, dengan qashar 2 rakaat tanpa dijamak. Ya, kemudian kita berzikir, banyak berdoa. Ya, sholat asar kita sholat 2 rakaat. Kemudian maghrib, kalau maghrib nggak bisa diqashar ya, maghrib nggak ada apa istilahnya, istilah qashar ya, 3 rakaat jadi 1,5 rakaat kayak gimana nanti ya, jadi tetap 3 rakaat sholat maghrib. Kemudian sholat isya baru diqashar dengan 2 rakaat. Wah, disunahkan kita bermalam di Mina untuk mengambil malam tarwiyah ya. Kemudian pada tanggal 9-nya pada pagi harinya kita akan beranjak ke Arafah untuk bersiap-siap melaksanakan wukuf di Arafah ya. Sesampainya kita di Arafah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah ya, adalah sholat zuhur dan asar dengan jamak qashar. Jadi zuhur dan asar kita menjamak qashar. Setelah sholat nanti insya Allah kita akan ada khutbah Arafah ya, kita akan mendengarkan khutbah Arafah ya. Setelah itu kita akan makan siang. Setelah makan siang baru kita memulai zikir, berdoa, dan kata Rasulullah SAW, afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik apa yang dikatakan aku atau yang diucapkan dalam berzikir aku dan para nabi adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita memperbanyak zikir seperti itu. Kemudian kita banyak disunahkan untuk memperbanyak doa, karena doa pada hari Arafah adalah merupakan doa yang sangat-sangat ya dimungkinkan untuk bisa diijabah, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala ke Arafah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan para hambanya di hadapan para malaikatnya. Sebelah kanan kita katanya itu rumah imam dan khatib Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais ya. Kebetulan kita belum kedapatan ini diimami oleh Syekh Abdurrahman Sudais ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari Arafah nanti kita disunahkan untuk memperbanyak doa ya. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya. Banyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah, ampunkanlah segala macam dosa-dosa kita ya. Beristighfar, meminta ampun kepada Allah, berdoa untuk dunia dan akhirat kita ya. Maka disebutkan dalam satu riwayat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat hari Arafah Rasulullah SAW itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa ya. Bahkan ketika beliau berdoa ya, tangan kanannya beliau memegang tunggangan ya, tali tunggangan beliau ya, tali kendaraan beliau, tali onta ya beliau ya. Yang sebelah kirinya beliau tetap mengangkat tangannya. Beliau mengangkat tangan dari mulai selesai salat zuhur dan asar dengan jamak qashar, beliau berdoa tanpa berhenti ya. Bahkan beliau ini disebutkan dalam riwayat sampai meninggikan tangannya ya, sampai ketiak beliau ini kelihatan ya, menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah merupakan hari di mana kita bersungguh-sungguh untuk meminta doa kepada
Arafah, ya, terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah di padang Arafah, insya Allah nanti kita akan beranjak menuju ke Muzdalifah, yang insya Allah nanti kita akan lewati Muzdalifah, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah. Nanti insya Allah kita berada mabit di Muzdalifah, dan mabit di Muzdalifah ini itu adalah hukumnya wajib, ya, yang apabila seorang meninggalkan kewajiban, ya, kita sekarang sudah berada di luar tanah haram. Nah, sekarang kita sudah berada di luar tanah haram, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelah kanan kita nanti itu, lihat di sini ada masjid di depan, sebelah kanan itu adalah Universitas Ummul Qura. Ya. Jadi kalau Universitas Ummul Qura, ya, di sebelah kanan, nanti lewat sebelah kanan, ya, ini, ya, jalan ke kanan menuju ke Universitas Ummul Qura. Ya. Nah, jadi sebelah kanan kita ini Universitas Ummul Qura. Nah, di sana, jadi itu adalah bagian Universitas Ummul Qura. Ya. Ya, sebelah kanan ini lewat kanan itu menuju Universitas Ummul Qura. Ya, para jemaah, kita lanjutkan lagi penjelasan tentang manasik haji, ya, sebagai pengingat, ya, agar kita ini tidak bosan-bosan, ya, dijelaskan lagi, ya, agar kita ini bisa benar-benar menjalankan ibadah haji sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kamu mengambil dariku manasik-manasik kalian. Jadi wajib bagi kita, ya, dalam melaksanakan ibadah haji untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah pada malam harinya, ya, di malam ke-10 kita ini diwajibkan untuk berada di Muzdalifah untuk mabit di sana. Apa yang kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah? Yang kita lakukan adalah dengan kita salat maghrib dan isya dengan menjamak qashar, ya. Setelah itu kita berzikir dan kemudian istirahat sampai kita ini menunggu waktu fajar tiba. Waktu fajar tiba kita sholat subuh. Setelah sholat subuh insya Allah kita akan beranjak menuju ke Mina. Ya, untuk kalau mungkin kaum muslimin, ya, mengadakan Idul Adha, sementara kita tanggal 10 disibukkan dengan beberapa hal. Di antaranya kita akan lempar jumroh Aqabah, ya, kemudian setelah itu nahar, ya, kemudian setelah itu tawaf ifadah, dan setelah itu tahallul. Ya, jadi yang dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah pertama melempar jumroh, kemudian tawaf ifadah, kemudian nahar, ya, menyembelih hewan kurban, kemudian setelah itu bertahallul. Yang apabila seseorang telah melaksanakan, ya, 2 dari 3 hal, ya, maka dia telah masuk tahallul yang pertama. Apa saja 2 dari 3 hal? Yang pertama adalah lempar jumroh, kemudian yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga adalah tahallul, mencukur rambut. Ya. Kalau seseorang melaksanakan 2 dari 3 hal ini, dia sudah masuk tahallul awal. Boleh segala sesuatu, dibolehkan segala macam, dan apa saja boleh dilakukan kecuali 1, yaitu berhubungan suami istri. Nah, kalau ketiga-tiganya sudah dilakukan, tawaf sudah, kemudian lempar jumrah udah, kemudian mencukur rambut sudah, maka sudah halal segala sesuatunya. Ya, sudah halal segala sesuatunya, maka sudah masuk ke dalam tahallul yang sempurna. Kemudian, ya, setelah itu kita berada di Mina sampai tanggal 13, 11, 12, 13. Bagi mereka yang berada di Mina untuk mengambil nafar awal atau ta'ajjul, ya, maka tanggal 12 dia meninggalkan Mina, harus meninggalkan Mina kalau mau mengambil nafar awal. Kalau mengambil yang sempurna, yaitu nafar tsani sampai tanggal 13, maka dia harus berada di Mina sampai tanggal 13, ya, tanggal 11, 12, 13 melempar jumrah dengan jumrah yang 3, jumrah sugra, jumrah wusta, dan jumrah kubra. Jadi sebanyak 7 kali 7 butir kerikil, jumrah pertama, kemudian jumrah yang kedua 7 kerikil,
jumrah yang ketiga 7 kerikil yang insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang tata cara bagaimana melempar jumrah sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai tanggal 13 ya, kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji secara sempurna ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin menuju ke Arafah. Kalau sebelah kanan kita ini sana lurus saja, itu arah menuju kota Taif ya. Kota Taif itu adalah merupakan kota sejarah juga, alhamdulillah. Tapi qadarullah ya, kita habis hajian tanggal 13 hanya dikasih waktu sehari 2 hari langsung ke Madinah. Jadi kemungkinan kita tidak ada tur ke Taif ya. Tadinya sangat pengen untuk mengadakan tur ke Taif, tapi qadarullah tidak bisa. Kita kemungkinan langsung ke Madinah. Kalau mau ke Taif, kata Pak Marwan, umroh lagi bersama Amartur. Insya Allah bersedia untuk menampung para jamaah ya. Ya para jamaah, di depan kita sudah terlihat sebelah kanan kita, depan kita itu ada tanda star dari Arafah. Jadi Arafah itu harus diperhatikan ya, tanda-tandanya. Jangan sampai wukuf di Arafah keluar dari kawasan Arafah. Kalau keluar dari kawasan Arafah maka tidak dihitung sebagai wukuf ya. Jadi harus berada tepat di lingkungan Arafah. Nah, di sebelah kanan kita itu ada star Arafah. Nah, dari sini ya, dari sebelah kanan itu ada star. Nah, mulai dari tenda-tenda sudah mulai dibangun ini ya, tenda-tenda para jamaah itu sudah mulai dibangun ya. Nah, depan kita itu adalah kawasan dari Arafah ya. Yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa wukuf nanti pada tanggal 9 di sini ya. Dan alhamdulillah ya, kemungkinan WC-WC kita juga sudah mulai diperbaiki. Karena biasanya kalau umrah, yang sudah pernah umrah mungkin ya, kalau lihat WC-WC di Arafah ini, waduh, bisa pingsan ya. Karena nggak ada airnya, kotoran banyak, masya Allah. Tapi tanggal 9 sudah mulai dan karena memang disediakan untuk para jamaah haji yang berada di Arafah ini. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berkunjung di Arafah ini ya. Jadi perlu diperhatikan ya, kita tidak ke Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah ini adalah merupakan tempat yang konon katanya adalah merupakan tempat pertemuan Adam dan Hawa ya. Wallahu ta'ala tentang kesahihannya ya, tentang kesahihan cerita bahwa Adam dan Hawa tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah ini ya. Akan tetapi riwayat yang sahih, yang benar-benar sahih, bahwasanya Jabal Rahmah ini adalah merupakan tempat di mana Rasulullah wukuf di Arafah. Dan di Jabal Rahmah ini adalah tempat di mana Rasulullah menerima wahyu surat Al-Maidah yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahyu yang menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kenikmatannya dan Allah telah meridai Islam menjadi agama baginya. Dan di Jabal Rahmah ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan khutbah yang disebut dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan beliau. Karena beliau di dalam khutbah tersebut berkata kepada para sahabatnya ya, kurang lebih ada 14.000 sahabat yang berada di Jabal Rahmah. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, la'alli la alqakum ba'da amin hadza. Kemungkinan, kata Rasulullah, aku tidak akan bertemu kalian setelah tahun ini. Makanya disebut dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Kemudian beliau itu menyampaikan beberapa hal, di antara
yang disampaikan Rasulullah pada wadah tersebut, beliau mengatakan ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Ketahuilah bahwasanya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, semuanya tersebut diharamkan, tidak boleh untuk dilanggar. Tidak boleh darah tersebut ditumpahkan, tidak boleh kehormatan itu dijatuhkan, tidak boleh ke harta kaum muslimin tersebut diambil dengan tanpa hak, ya. Seperti halnya kehormatan hari ini di tempat ini dan di negeri ini, ya, dan di waktu-waktu ini, ya. Itulah khutbah wadah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak ke Jabar Rahmah Pak ya? Ya. Hah? Ya. Ke Jabar Rahmah nanti? Oke. Ya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan menuju ke Jabar Rahmah. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu berada di luar kawasan, ya. Jadi harus diperhatikan Arafah itu tanda-tanda atau batasan-batasannya. Kalau kita ragu, tanya kepada petugas, kira-kira ya kita masih di kawasan Arafah atau tidak, ya. Kalau memang belum masuk ke Arafah, maka tanya, jangan sungkan-sungkan. Banyak para petugas, ya, apalagi petugas kita, petugas dari Indonesia, Pemus itu banyak. Ada ribuan orang yang ditugaskan untuk melayani para jamaah di sini, ya. Ya, insya Allah para jamaah kita akan menuju ke Jabar Rahmah. Jadi sekali lagi, bahwasannya di Jabar Rahmah kita tidak naik-naik, ya. Apalagi kita mau menulis, ya, nama pasangan kita, Pak Marwan, I love you istri. Waduh, biar apa hubungannya langgeng, ya. Kita nggak seperti itu, ya. Jangan nulis-nulis seperti itu, ya. Nanti kita cukup berada di bawah Jabar Rahmah saja, kita ambil dokumentasi, dan tidak ada zikir dan doa-doa tertentu di Jabar Rahmah ini. Kita mengadakan ibadah di Arafah ini hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk selainnya, maka kita tidak melaksanakan ibadah di tempat ini. Ya, kita hanya ibadah di sini, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tenda-tenda sudah terlihat di Jabar Rahmah. Ya, tenda kita nomor berapa nih Pak Marwan? 260, ya. Nanti kalau ada tenda nomor 260 itu tenda kita, ya. Ya, para jamaah, kita persiapan untuk turun di Jabar Rahmah. Kita insya Allah ambil dokumentasi di Jabar Rahmah. Mungkin setelah ini insya Allah kita akan menuju Mina, Musdalifah, Jamarat, tapi tidak turun, hanya lewat saja. Kemudian insya Allah kita akan ke Jabal Nur untuk musim wahyu.